Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seringkali di antara kita sejak kecil diajarkan oleh orang tua kita, guru atau ustadz kita, sebuah doa di dalam sholat yang sangat agung sekali, cukup pendek, akan tetapi maknanya sangat dalam sekali, ya. Yaitu doa di dalam ruku, ya. Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, wa ammar ruku fa'azzimu fihi rabb, ya. Adapun jika kalian sedang ruku, maka agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW ketika ruku membaca Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim 3 kali, ya. Doa yang sangat pendek, yang mungkin kebanyakan kita sudah hafal sejak kecil. Akan tetapi para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita memahami makna al-azim atau Allah Subhanahu wa taala al-azim, yang maha agung, yang maha besar. Di antara keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah agung dan sempurna di dalam zatnya, di dalam sifatnya, di dalam nama-namanya yang mulia. Allah Subhanahu wa taala agung. Allah Subhanahu wa taala agung di dalam seluruh penciptaan makhluknya. Bahkan sampai seekor semut atau nyamuk ataupun seekor lalat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya sesembahan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu berhala, dewa atau dewi, atau apa saja selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan mampu dan tidak akan pernah mampu menciptakan walaupun seekor lalat. Betapa agungnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga agung di dalam rahmat dan ampunannya. Allah Subhanahu wa taala agung di dalam kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala agung di dalam rezekinya, karunia-Nya, begitu juga pemberiannya. Allah Subhanahu wa taala agung di dalam singgasananya. Allah Subhanahu wa taala agung di dalam ilmunya, bahkan di dalam azab ataupun pahalanya. Betapa sering kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, azabun azim atau ajrun azim, pahala yang agung, siksa yang agung. Dan Allah Subhanahu wa taala agung di dalam hukum-hukumnya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di 3 ayat yang sama bunyinya, fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah, sucikanlah Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, ya, yaitu di surat Al-Haqqah, Al-Waqiah, yaitu di ayat 74, 96 dan Al-Haqqah ayat yang ke-52. Kemudian hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi kita mengetahui nama Allah Subhanahu wa taala yang agung apa? Ya. Di antara para ulama menyebutkan, yang pertama, kalau kita senantiasa menyebut ketika ruku, Subhana rabbiyal azim, seringkali kita baca ketika ruku, maka konsekuensi yang pertama adalah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan syariat-syariatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Islam, maka itu timbul, lahir dari ketakwaan di dalam hati seseorang. Kemudian mengagungkan apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Barang siapa yang mengagungkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, riba, zina,
mencuri, memakan yang haram, kemudian apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik di sisi Rabb mereka, ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, para hadirin sekalian, satu hari diberikan secuil atau sebuah makanan oleh seorang anak kecil atau ghulam, ya. Setelah dimakan oleh beliau, telah sampai ke dalam perut beliau, maka beliau bertanya, dari manakah hasil makanan tadi? Dari manakah makanan tadi kau peroleh? Maka dijawab oleh seorang anak tersebut, makanan ini aku peroleh dari hasil perdukunan di zaman jahiliyah. Maka seketika itu sontak, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memasukkan tangannya, ya, ke dalam mulutnya, dan beliau berharap seluruh isi makanan yang dari haram tadi keluar lagi, ya. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak ingin perutnya diisi dengan makanan yang haram. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sadar bahwa dia bermuamalah akan bertanggung jawab kepada Allah Al-Azim yang Maha Agung. Akan tetapi para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kita seringkali hanya satu suapan, hanya satu kalimat, hanya satu kedipan, padahal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Bilal rahimahullah berkata, seorang salaf, ya. Beliau berkata, la tangdzur ila sigharil ma'siyah, jangan kalian melihat kepada kecilnya dosa, ya. Walakin ungdzur ila man asaita, akan tetapi lihatlah kepada siapa kalian bermaksiat, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala yang azim, yang maha agung. Kemudian di antara bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yaitu mengagungkan sesuatu yang jelas-jelas diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim." Dan sungguh aku berikan kepada engkau yaitu 7 ayat yang diulang-ulang, disebut-sebut terus, yaitu Al-Fatihah, kemudian Al-Qur'an Al-Azim, Al-Qur'an yang azim, yang agung. Bagaimana mengagungkan Al-Qur'an? Dengan membacanya, mendakwahkannya, mengajarkan, menerapkan hukumnya, kemudian mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad berada di atas akhlak yang agung, yaitu para mufassir menyebutkan yaitu di dalam Islam, ya. Jadi para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita hadirkan makna-makna ini ketika kita sedang ruku. Subhana rabbiyal azim. Kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala maha agung, maha segala-galanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengagungkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.